Terus sekarang kita sulit bedain AI yang mana, asli yang mana gitu. Bahkan saya yang anak muda kadang-kadang, "Ini AI nggak ya?" Gitu. Bener nggak ya gitu? Sudah di fase itu gitu. Iya. Nah, karena produknya makin cepat, informasinya itu makin liar gitu, kepercayaan publik itu kan naik turun ya, Mhm. varian Pak Muhib ya. Menurut Varian dan Pak Muhib, kira-kira apa hal paling krusial yang harus dijaga BPOM di fase sekarang ini? Kakak selain membuka semua kanal, Mhm, baik itu kanal media sosial, langsung, pelayanan mhm, langsung, di mall pelayanan publik, termasuk kami membuat ada namanya inovasi, ATM BPOM, Mbak, ya. Oh iya ada ATM Bepom. BPOM. Jadi ATM Ada. BPOM itu semacam, jadi kan kalau untuk pelaku usaha yang ada di Banda Aceh, Aceh mhm, Besar kan mudah tuh mhm mengakses mhm. mall pelayanan publik. Bagaimana dengan, pelaku-pelaku usaha yang di kabupaten lain, seperti itu. Jadi Iya, pelaku-pelaku usaha yang ada di kabupaten lain itu bisa langsung, heeh, berkonsultasi dengan BPOM di mall pelayanan publik. Jadi walaupun kami tidak hadir secara fisik di sana, jadi kami punya inovasi namanya ATM BPOM. Jadi mereka mhm. tinggal jadi bentuknya seperti ATM itu, Pak. Jadi mereka tinggal duduk di depan saja, langsung konsultasi seperti via Oh, Zoom. ini lucu nih, info lowongan dong Min, impian banget pengen kerja di BPOM Banda Aceh. Biasanya kalau lowongan Oh, seperti apa varian? oke oke. Bepom Aceh sangat terbuka dan sangat, apa namanya, profesional, tidak ada yang ditutupi dalam menerima pegawai. Kita, benar-benar sesuai dengan ketentuan yang ada. Oke. Ada beberapa jalur, yang pertama bisa lewat ASN atau P3K ya, adik-adik semua ya nanti, bisa Mmm, lewat ASN atau P3K, nanti biasanya akan diumumkan oleh BKN kalau yang ini. Kami sih berharap kalau khusus kepada UMKM, tadi Pak Muhyi sudah sampaikan, mhm. tidak usah khawatir terkait dengan izin edar atau pendampingan, kita insya Allah total. Halo rakan BPOM Aceh, selamat datang di podcast Berbisik, berbincang asik bersama BPOM Aceh. Aku Sula Alfata dan di episode yang perdana ini di tahun ini, kita bakal ngobrol soal yang sering sekali kita dengar, tapi jujur aja, sebenarnya kita belum benar-benar paham gitu. Nah, biasanya BPOM itu baru dicari ketika ada masalah. Akhir-akhir ini sering tuh, ada masalah keracunan, terus ada masalah susu, segala macam gitu. Namun sebenarnya peran BPOM ini jauh lebih besar daripada sekedar ngasih izin atau nolak izin. Nah, makanya hari ini kita mau ngulik nih dengan 2 narasumber kita, ada Ya, Pak Rian Kepala BPOM Aceh dan juga Pak Muhib, Ketua Tim Sertifikasi BPOM Aceh. Apa kabar Ya, Bapak? alhamdulillah alhamdulillah baik baik. sekali, Nah, baik sekali. sebelum kita mulai kita mau kenalan dulu nih, mungkin dari Mhm, Pak Rian dulu. iya. Kira-kira apa aja tuh Pak tugasnya Kepala BPOM ini? Mungkin teman-teman taunya Kepala BPOM apakah tugasnya itu hanya datang ke seremonial atau atau ada tugas-tugas lain gitu? Iya iya iya. Baik, kalau kepala Bepom, kebetulan di Aceh ini kan kita balai besar. Jadi Mhm, Balai Besar POM di Aceh, ruang lingkup wilayah kerja itu di satu provinsi ini. yap, Kita punya kantor, punya pegawai lebih dari 100. Kita oke. juga punya di Aceh Tengah, Balai POM di Aceh Tengah sekitar 35 orang, Mhm, di Aceh Selatan sekitar 25 orang juga, sehingga Bepom ini bisa lebih dekat kepada masyarakat dengan mhm, adanya kantor-kantor baru itu. oke. Insya Allah ke depan kita juga lagi progres nih untuk proses untuk di Aceh Langsa, di kota Langsa. Nanti kita akan buka lagi kantor di sana. Nah, kerjaannya kepala Balai POM kita ini yang tadi Bang Sul tanyakan, Iya, ya sebenarnya kita sekarang lebih bagaimana kita mendekat kepada masyarakat. Nah, tugas fungsi kita itu dikenal oleh masyarakat mhm, terkait dengan obat dan makanan pengawasannya. oke, Nah, harapannya kita bisa sama-sama kolaborasi dengan masyarakat mengawasi obat dan makanan yang ada. mhm, Nah, saya selaku kepala balai ini juga sering turun ke lapangan langsung yap, tentunya. Melihat di lapangan, di apotek, di toko, apakah ada obat makanan yang nggak sesuai itu saya turun langsung juga. oke, Kalau dengan Pak Muhib, ketua sertifikasi kita ini, bagaimana kita mendampingi pelaku usaha mhm, dapat izin itu langsung turun juga. Ini Aceh luar biasa. Kita harus benar-benar ikut turun, bisa diangkat obat dan makanan yang aman seperti apa, pendampingan UMKM-nya seperti apa, mhm, itu yang akan kita jalankan. Dan selama ini sudah berjalan dengan baik. oke. Oke.
Baik, berarti rekan BPOM udah dapat nih ya gambarannya, tugas kepala BPOM-nya. Oke, sekarang kita ke Pak Muhib nih, Pak. Pak Muhib selaku Siap. ketua tim sertifikasi nih, Pak. Iya, Biasanya ngerjain apa aja, Pak? baik. Saya selaku ketua tim sertifikasi biasanya sih selama ini kami mendampingi Oke. pelaku usaha yang ingin mendaftarkan produknya di Badan POM. Jadi bisa Mhm. pelaku usaha pangan, Ya, pangan olahan terutama ya. sip. Maksudnya lalu pelaku usaha kosmetik dan Mhm. pelaku usaha obat bahan alam. Jadi Oke. agar produknya sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh Badan POM. Jadi Mmm, mulai dari mereka datang mencari informasi, kami dampingi sampai dengan terbitnya izin. oke, berarti, dari awal tuh, Pak, ya? Benar, Nggak cuma sekedar datang terus kayak, "Oh, ini betul nih," nggak gitu ya? iya. Jadi mulai dari awal bahkan kita pendampingannya bisa nggak mereka mesti datang ke Balai POM, bisa via Oke. telepon, bisa Ah, via WhatsApp ya, via Zoom juga kami lakukan selama ini. berarti ada yang offline dan online ya, Pak Muhib Betul, ya? ya. Betul. Kita juga ada MPP ya Pak Muhib ya? Betul ya. Oh iya, MPP itu apa, MPP, Pak? Mall Pelayanan Publik. Ya, Jadi, Oh. untuk, pelaku usaha yang akan berkonsultasi atau bertanya seputar obat dan makanan, tidak Mhm, hanya datang ke kantor Balai POM, Balai Besar POM di Banda Aceh, juga mhm. mereka juga bisa datang ke mall pelayanan publik yang ada di Aceh Besar, di Banda Aceh, Oh, gitu. Kita sudah juga semudah itu, Pak, ya sebenarnya ya? betul, Tuh semudah Pak. tuh rekan BPOM Aceh sebenarnya sudah semudah itu. Jadi kalau teman-teman pengen konsultasi bisa ke mana aja, ke Instagram bisa, ke mhm, YouTube bisa, ke MPP bisa gitu, betul, iya, atau ke Mari ya, Pak, ya? iya, Mari boleh, boleh. Oke, menarik menarik. Nah, eee, sebenarnya, Pak, aku pengen mulai dari pertanyaan yang mungkin mewakili banyak orang. Tadi udah dengar juga dari Parian, Ya, BPOM itu kan sering dipersepsikan sebagai pengawas gitu, ya, biasanya kayak gitu. Padahal di sisi lain BPOM juga bicara soal pelayanan publik, betul. melayani sebenarnya. Eee, seb Posisi BPOM hari ini itu lebih dikenal pengawas, pelindung, atau partner masyarakat, Pak. Jadi kalau misal kita dengar tadi Pak Rian jabarkan, saya merasa kayaknya dia lebih ke pengawas juga iya, Ya, pelindung iya juga, ya, tapi partner masyarakat iya juga gitu. ya. Nah kira-kira tahun ini Pak, BPOM ini sedang memperkuat apa Pak di Aceh? Apalagi kita tahu Aceh baru, terkena bencana Pak ya, Iya, gitu. betul. Iya, betul Pak Zul. Jadi kita, kalau pengawas pelindung saya kira sudah sangat melekat ya di Balai Besar POM kita ini. Tapi nanti bagaimana kita itu, pelayan masyarakat, mendekat kepada masyarakat, dan Mmm, juga memberdayakan masyarakat yang ada, oke, apalagi setelah ada bencana ini, mmm, bagaimana memulihkan UMKM-UMKM yang kemarin terdampak. Kita sudah mhm, melis ada berapa jumlah UMKM yang terdampak seperti apa, mhm. apakah sudah produksi atau belum, bila belum kendalanya apa, siapa tahu ada kerusakan dan sebagainya, nanti kita komunikasikan dengan pihak terkait. Oh bisa dibantu sampai segitunya Pak ya? Iya betul, jadi Mmm, BPOM ini kan tidak hanya BPOM sendiri, kita kan mhm, punya stakeholder, kita berkolaborasi dengan stakeholder yang lain, yang sama-sama mensupport UMKM. Nah ketika UMKM oke, ada masalah apa, nanti kita sounding sama-sama. Seperti itu, jadi mhm, permasalahannya bisa kita selesaikan, harapannya seperti itu. Di awal tahun kemarin, di bulan Januari ini juga ya, kita sudah mmm, ada kegiatan bersama dengan UMKM kita kumpulkan. mhm, Ya memang mhm, ada kemarin 11-12, ini boleh nggak ya mengadakan kegiatan mengumpulkan UMKM di masa mhm. seperti ini? Ternyata diperkenankan oleh pusat juga oke. Akhirnya kita bisa melihat ketika sudah terjadi bencana ini seperti apa kondisinya. Nah kita Oke. juga memberikan gambaran UMKM itu ke depan akan seperti apa seharusnya. Tidak hanya Oh, skopnya di kota, Banda, atau provinsi, tapi iya. bisa sampai keluar. Itu BPOM bisa mensupport seperti itu. Artinya BPOM ini varian dia itu semacam, berkolaborasi dengan stakeholder lain Mhm, untuk mensupport UMKM-nya gitu ya? betul. Dan kalau boleh tahu varian sejauh mana sih Pak, BPOM ini bisa mensupport gitu? Maksudnya di sisi apa? Atau bagian misalnya kayak menghubungkan ini dengan ini, atau ada hal-hal lain varian? Iya Pak Surya, jadi kalau di BPOM itu kan kita lebih ke izin edar. Mmm, Sebenarnya izin edar ini yang diperkuat poin gitu ya? utamanya. Oke, Cuman dari situ kan izin edar ini kan sangat sangat berpengaruh ke hal-hal lain. iya bener. Iya. Jadi kalau misalnya produk A ini Iya, tidak ada izin edar nggak bisa diapa-apakan ini. Nggak bisa dijual, orang juga nggak akan menerima, nggak mau minum mhm, karena mhm. belum ada izinnya. Tapi ketika dapat izin edar, ini bisa diedarkan di Banda, di seluruh provinsi, bahkan se-Indonesia itu bisa. Kita lagi menggali nih sama dengan lintas sektor terkait ya, bagaimana produk-produk Aceh ini, UMKM ini, yang bisa kita up untuk bisa diekspor.
Oh, Heeh, sampai seperti targetnya itu. ke ekspor bahkan ya? Targetnya ke ekspor, kalau nggak ada ekspor mah masih menang di kandang tuh kurang seru deh ya. Iya, Iya Pak Iya, Muib ya. betul. uangnya Kalau ngalirnya di sini aja ya? heeh, Mmm, kopi hanya di Aceh atau di sekitar Aceh itu kurang seru. Harapannya memang bagaimana bisa sampai ke luar negeri, kita ekspor, kita bisa kolaborasi dengan yang lain, dengan bea cukai, iya ya, dengan Bank Indonesia, dengan BSI dan lain-lain. Ini kita sebut nggak apa ya, iya nggak apa-apa. perdagangan itu mereka bisa mensupport UMKM-UMKM kita ini agar bisa Mmm. go internasional, seperti itu. Oke, menarik Mhm, sekali ya. Ini ngomongin tentang internasional nih. iya. Beberapa waktu terakhir BPOM ditetapkan sebagai WHO List Authority ya. Oh iya, betul betul, alhamdulillah. Jadi secara internasional ini Pak, pengakuan besar ya Pak Muhib ya harusnya ya. Mhm, Tapi di level masyarakat, istilah ini kan masih cukup jauh ya. Kita iya, PR lagi nih untuk ngenalin lagi gitu. heeh. Saya pengen tanya ke Pak Muhib, kira-kira Pak, apa dampak yang paling nyata dari status ini buat masyarakat yang biasa, misalnya UMKM tadi gitu? Iya, baik, terima kasih. Jadi WHO Risk Authority ini berarti pengakuan dari internasional Mhm, bahwasannya BPOM itu untuk pengawasan sesuai dengan standar standar global, oke. sesuai dengan standar global. Jadi regulasi pengawasan kita itu Mmm, sudah mengacu kepada standar global dan pengakuan internasional terhadap standar-standar yang maupun regulasi yang ditetapkan yang dipunyai oleh BPOM. oh, Jadi iya, kita sudah setara nih dengan mmm. pengawasan obat dan makanan dari negara-negara maju seperti itu. Betul, Iya, jadinya menjamin keamanan produk kita ya Betul. di global gitu ya? Iya, jadi pengawasan terhadap produk obat dan makanan kita sesuai dengan Mmm, standar global dan juga mmm, sesuai dengan standar dari negara-negara maju yang ada di dunia ini. oke. Ini kali pertama, Pak, untuk dapatin WHO List Authority ini? iya betul, kali pertama Oh, ini. oke. Ya, Karena tahun lalu kita Badan POM itu mhm, berbarengan dengan BPOM-nya Australia. Australia, Iya, iya, oh gitu. BPOM-nya dan kita satu-satunya Pak ya dari iya, negara berkembang mhm. yang mendapatkan Mmm, WHO List Authority. wah keren sekali. Ini sebenarnya suatu pencapaian yang luar biasa, Pak, ya, karena kita Betul melihat sekarang daya saing itu nggak cuman di lokal saja ataupun betul, nasional ya, harus di internasional ya. nasional, Dan kalau misalnya kita lihat, harusnya kan ini bukan garis akhir ya, tapi langkah awal. betul. Nah, ngomongin soal langkah awal, sebenarnya tantangan terberat itu setelah mendapatkan pengakuan global itu apa, Pak? Kan biasanya menjaga kepercayaan itu lebih sulit ya daripada Betul betul, mendapatkannya. iya. Jadi mungkin dari Parian apa aja nih, Pak, yang harus dilakukan biar, pengakuan ini nggak sekedar pengakuan, tapi memang benar-benar kita menjaga gitu standarnya mutunya itu secara internasional? Iya, dengan adanya WHO List Authority ini kita betul-betul harus menjaga ya, Mhm, menjaga juga kualitas mutu kita iya, pertahankan, proses pengujian ya kita pertahankan juga, kepercayaan itu yang perlu kita jaga, termasuk juga komplain masyarakat harus kita nah kita itu penting tuh tindak lanjuti Tindak dengan lanjut sebaik-baiknya ya, dan secepatnya, Pak, ya? dan secepatnya. secepat-cepatnya. Iya, Tadi siang kita sudah ada pertanyaan tuh di Instagram, heeh. BPOM terkait dengan obat jamu dan macam-macam. Kita kan kemarin lagi nanganin, jamu ilegal ya Oh di Melambo iya, sana, tapi udah kita proses, terus nanya, langsung kita balas. Biasa saya minta ke teman-teman, pokoknya kalau ada pertanyaan dari masyarakat, dari mmm, Instagram, dari apapun, jangan sampai lewat 5 menit itu udah dijawab. Itu bentuk kita responsif terhadap masyarakat, itu yang kita lakukan, iya iya, seperti itu. menjaga standar tadi, Pak, ya? Menjaga standar itu penting, iya. Iya iya iya, Yang sudah diamanahkan kepada kita ini, WHO List Authority ini betul-betul kita jaga, mhm, kebermanfaatannya harus ditingkatkan lagi. Karena iya, setelah mendapat ini kita jangan sampai di sini saja, tapi kita langsung bener bener semakin bener, meluas, semakin dirasakan manfaatnya, dan positif, mhm, dari masyarakat itu yang kita jaga dan kita usahakan terus-menerus, seperti itu. Kemarin kita di akhir tahun juga dapat predikat informatif dari Komisi Informasi Aceh. oh iya, Iya, dengan nilai sempurna, wah 100. keren. Ini Soalnya ini tidak hanya seremoni apa ya, tapi memang iya, kita betul-betul menjaga detail tiap mhm, itemnya, kita, apa namanya, kita siapkan, kita sesuaikan dengan data dukung yang ada, mhm, sesuaikan dengan apa yang sudah kita lakukan, sehingga benar-benar tidak hanya asal-asalan itu yang iya, KIA kita dengan nilai 100 itu, seperti itu. Dari pusat juga kita dapat nilai 98 oh, sekian. Jadi memang, Balai Besar Pam Aceh ini, eee sangat dipercaya insya Allah ya, apalagi mhm. sekarang yang di Badan POM sudah dapat WHO List Authority.
Wah, gitu, makin Pak. makin lengkap, Pak, ya? Iya, tapi bagaimana sebenarnya gini Pak Zuhil, Pak Muib ya, kita ingin masyarakat itu sampai di Bener Meriah, di Aceh Utara, di Iya, Sinabang itu kalau ditanya kenal nggak dengan BPOM atau Balai Besar POM Aceh, itu harapannya yap. mereka tahu. Ini kedepannya kita ingin seperti itu, ya dengan Instagram kami makin kencang sekali juga. Iya, bener-bener. Nah, itu harapannya mereka tahu. Tapi masyarakat yang menengah ke bawah ini kan kadang mungkin bacanya koran atau dengernya yang lain ya, kita nggak tahu, Iya, Facebook mungkin ya. Itu TikTok harus mungkin ya? kita TikTok untuk adik-adik Gen Z kita ini, Iya, itu yang harus kita garap juga. mhm Tapi mhm, minimal yang berkaitan langsung dengan BPOM, stakeholder kita, UMKM, masyarakat yang mhm. terkait itu tahu BPOM dan juga kinerjanya Mmm, seperti apa, tahu. Itu harapan gitu. oke oke. Karena memang Bepom ini juga sudah lama terbentuk ya, Pak Betul, Muhib ya? ya, Kalau nggak salah saya sudah 25 tahun ya tahun ini ya? 20 ya, alhamdulillah. 2001 waktu itu. Ya, Iya. Jadi kalau sudah 25 tahun itu harusnya banyak sekali hal yang dibenah, mhm, diperbaiki, dan mhm, kalau kita ngomongin tentang umur, sekarang kan pengawasannya itu nggak kayak konvensional lagi nih, Pak Muhib Harian. mhm, Kita udah masuk ke era di mana itu informasi cepat sekali. betul, Terkadang kita baru tahu AI yang gini, tiba-tiba AI-nya udah bagus lagi, udah beda lagi gitu. iya. Jujur sekarang kita sulit bedain AI yang mana, asli yang mana gitu. Bahkan saya yang anak muda kadang-kadang, "Ini AI nggak ya?" Gitu. Bener nggak ya, gitu. Sudah di fase itu gitu. Iya, Nah, karena produknya makin cepat, informasinya itu makin liar gitu, kepercayaan publik itu kan naik turun ya, mhm. varian Pak Muhib ya. Menurut varian dan Pak Muhib, kira-kira apa hal paling krusial yang harus dijaga Bepom di fase sekarang ini? Jadi misalnya kayak, apakah Bepom punya semacam mobile apps atau mungkin ada hal-hal yang dibangun untuk mengikuti pace yang sekarang, kayak gitu. Kalau Oke, oke. kalau menurut Varian apa saja yang harus dibenahi oleh Bepom untuk fase sekarang? Kecepatan data sekarang. Ya, terkait dengan ini ya, penggunaan teknologi ya, teknologi Mhm informasi, mhm. ini kita Badan POM sudah punya layanan apps namanya Bepom Mobile. Oke. Ya, Bepom Mobile itu memudahkan masyarakat yang sudah dekat dengan teknologi Mmm, untuk mengecek apakah produk itu aman apa tidak, gitu ya Pak Muib ya. Iya, mhm Jadi tinggal di-scan atau tinggal dimasukkan nomor izinnya, nanti akan mhm. kelihatan. Oke, Apalagi untuk anak-anak muda sekarang kan sudah mulai hype dengan aplikasi penggunaan ya? kosmetik, Iya, bener bener. penggunaan pangan-pangan yang kekinian. Nah itu Mhm. kalau tahu aman apa tidaknya dicek di situ, di Bepom Mobile itu. Bepom Mobile, Pak, ya namanya Betul, ya? nanti masyarakat teman-teman bisa download di Mhm. App Store. Itu nanti bisa dilihat di situ Bepom Mobile, tinggal di-scan aja sudah kelihatan apakah produk nantinya itu terdaftar di Bepom Oh, apa tidak, seperti itu. sudah segampang itu, Pak, ya? Sudah semudah itu dan itu selalu terupdate sehingga masyarakat nggak usah Mmm, khawatir. Kalau misalnya masih ada kekhawatiran atau apa tinggal WhatsApp kami aja atau iya, tinggal fotonya dikirim ke komen Instagram, nanti kami mhm. tindak lanjuti dengan segera, Wah, berarti gitu. segampang itu ya, Iya betul. semudah itu. Kalau dari sisi, sertifikasi kira-kira ada ini nggak, Pak, ada iya. kayak Baik, kalau dari segi tadi yang seperti dijelaskan Pak Rian mhm kan kecepatan data seperti itu ya. Kalau dari mhm, sertifikasi ini kami lebih mendekatkan lagi kepada pelaku usaha. Jadi oke, apa namanya, mungkin kami membuat inovasi-inovasi seperti itu ya, agar kita lebih dekat kepada pelaku usaha, lalu, mhm, eee, regulasi yang kita, punyai itu bisa tersampaikan dengan baik kepada, pelaku usaha. Berapa lama sih pengurusan di Badan POM, berapa oh, biayanya. Jadi Betul. oke, semua kami transparan, clear, Pak, ya? clear. Pun Oke, Badan POM pelaku usaha bisa langsung tuh melihat di subsite-nya, BP POM Aceh. Di mmm, situ sudah terpampang kan ada, berapa lama, suatu izin edar itu mhm, terbit, tahapannya seperti apa, biayanya berapa. Seperti oke, itu, dan inovasi yang kami kembangkan juga supaya lebih dekat dengan masyarakat selain membuka semua kanal, mhm baik itu kanal media sosial, langsung, pelayanan mhm, langsung, di mall pelayanan publik, termasuk kami membuat ada namanya inovasi, ATM BPOM, Bro, ya. Oh iya ada ATM Bepom, BPOM. Jadi ada. ATM BPOM itu semacam, jadi kan kalau untuk pelaku usaha yang ada di Banda Aceh, Aceh mhm Besar kan mudah tuh mhm mengakses mhm, mall pelayanan publik. Bagaimana dengan, pelaku-pelaku usaha yang di kabupaten lain, seperti itu. Jadi iya, pelaku-pelaku usaha yang ada kabupaten lain itu bisa langsung, heeh, berkonsultasi dengan BPOM di mall pelayanan publik. Jadi walaupun
kami tidak hadir secara fisik di sana, jadi kami punya inovasi namanya ATM BPOM. Jadi mereka tinggal, jadi bentuknya seperti ATM itu Pak. Jadi mereka tinggal duduk di depan saja, langsung konsultasi seperti via Oh, Zoom. oh gitu. Jadi langsung diterima oleh Tugas. petugas kami, Petugas yang di sini tim ya. sertifikasi dan tim pelayanan publik. Jadi langsung bisa tatap muka dan langsung bisa berkonsultasi layaknya seperti mereka datang ke kantor BPOM. Wah, Dan Seperti itu Pak Muhib Iya, kalau iya. sertifikasi pastikan tidak lewat calo ya. Betul. Itu Sering tuh nanti Pak ya. bikin image nggak bagus. Iya, iya, Kadang iya, iya. BPOM mahal-mahal, ternyata dia pakai calo gitu. Karena saya Iya. lihat di Instagram di mana-mana ya itu kadang muncul tuh menawarkan jasa Oh, izin sampai BPOM. segitunya ya? Ada, iya. Bahkan untuk paket ini segini, paket ini segini. Iya. Padahal kami nggak menyarankan itu. Kecuali kalau orang kaya sekali silahkan itu di luar ini kita ya. Iya, tapi Kita dia nggak menyarankan. bener-bener dia tidak komplain harga ya Tidak kalau komplain harga. karena dia pakai layanan. Artinya sebenarnya sekarang sudah sangat mudah, tinggal datang dan itu tidak tidak harus pakai calo ya Pak ya, Tidak harusnya ya. harus. Saya baru tahu nih yang ATM tadi itu. Itu ATM-nya sudah ada di berapa kota Pak untuk sekarang ini? Iya. Saat ini yang ada terbentuk mall pelayanan publik itu di Langsa ya Pak. Langsa Langsa dan sama Aceh di Barat. Melabuh ya. Melabuh Aceh Oh, Barat. oke. Jadi nanti ketika ada mall pelayanan publik lain, mungkin Pak Rian ya bisa langsung kerjasama mungkin Pak ya. Iya. Kerjasama dengan MPP-nya mall pelayanan publik itu untuk mendirikan ATM BPOM di sana seperti itu Pak. Jadi Oke. lebih mendekatkan pelayanan kami kepada masyarakat. Iya, iya. Betul. Artinya sangat praktis sekali ya. Jadi Betul. kita untuk operasional juga Ya. sangat efektif, Efisien. ya efisien, dan untuk fungsinya juga bagus gitu. Fungsinya bagus ini artinya mengikuti zamannya Pak ya. Betul. Kalau sekarang zaman digital, BPOM juga nggak mau kalah nih kayaknya. Nah kalau misalnya kita ngomongin tentang daerah-daerah di Langsa atau di Tamiang nih Pak, sekarang kita ini pasca bencana. Dan di bencana sekarang itu, kita seringkali dicari masyarakat itu bukan hanya cepat tapi aman Pak ya untuk obat-obatannya itu. Jadi bagaimana BPOM ini, Pak Rian dan Pak Muhib, menyeimbangkan kecepatan distribusi dan keamanan obat pangan di situasi pasca bencana. Karena waktu bencana itu butuh obat kirim aja terus. Padahal mungkin pengecekannya sudah tidak dilakukan lagi gitu. Karena mungkin berpikir bahwa oh kayaknya nih urgent harus kirim terus gitu. Atau apakah tetap harus dicek dari BPOM-nya atau memang BPOM-nya juga sering melakukan pengecekan di daerah bencana, itu seperti apa Pak sekarang? Iya, jadi kalau kemarin ya kondisi bencana itu kita memang betul-betul yang pertama memastikan obat itu sedia. Obat sedia, terus kita juga tadi melakukan pengecekan obat yang beredar. Seperti itu. Oke. Karena Walaupun kita juga lagi-lagi bencana Pak ya? Hah? Walaupun sedang pasca bencana tetap jalan Pak ya? Tetap jalan, tim tetap jalan. Kita punya tim relawan juga yang salah satu selain membantu kondisi di sana seperti apa, kita juga melihat obat yang disalurkan tuh aman apa tidak. Kita sendiri punya posko relawan juga di sini kemarin pada saat bencana. Kita mengakomodir bantuan-bantuan kalau dari masyarakat, terutama dari pusat ya kalau kami kan ya, dari BPOM Peduli Pusat masuk ke sini, ada juga obat-obatan, tapi memang dari sini juga itu ya pasti kita pastikan obatnya aman, ED-nya masih jauh lebih lama karena akan dipakai di daerah bencana seperti itu. Tapi kalau teman-teman yang datang ke lokasi sarana bencana lebih membantu masyarakatnya atau membantu sarana kefarmasian seperti gudang farmasi, puskesmas, penataan obatnya dan apanya itu sesuai dengan ketentuan lagi seperti itu. Dilakukan seperti itu kemarin. Oke. Kalau baru-baru ini Pak Rian terakhir ke kota apa Pak? Kemarin minggu lalu ke Aceh Timur. Aceh Aceh Timur. Timur, Aceh Tamiang kita pernah, ke Bilin pernah, ke Pidi pernah ya. Karena kemarin kita lihat kalau ke wilayah gunung ya di Takengon masih jalanannya masih susah, jadi kita belum sampai ke sana. Tapi kita kirim via pesawat tuh banyak obat-obatan juga, seperti itu. Tapi obatnya dikirim, insya Allah pasti aman. Nah itu rekan BPOM, udah pasti aman kalau sudah dikirim sama BPOM ya. Iya, kita komunikasi juga dengan ID ya, ID di Aceh Timur, Aceh Tamiang ya, untuk mengecek kalau ada obatnya masuk di sana, karena mereka kan yang standby di sana. Itu pastikan obatnya aman, termasuk ID-nya masih lama minimal seperti itu. Oke, kalau misalnya terkait dengan sertifikasi nih Pak Muhib, apakah di daerah bencana itu
punya kelonggaran tertentu atau ada hal-hal yang sepertinya ini bisa dibantu di bagian ini gitu? Iya, baik. Untuk, yang di tempat-tempat bencana seperti itu, Mhm. kami intens komunikasi dengan pelaku usaha di daerah sana Hmm. seperti itu. Kira-kira apa yang bisa kita bantu untuk mereka, kita asistensi untuk mereka. Jadi Mhm. ketika mereka menyampaikan kendala, kami bisa memberikan saran-saran untuk, mereka perbaikan kah ataupun mungkin, permodalan bisa kita hubungkan ke stakeholder seperti Oke. itu, agar mereka pun, untuk bisa tetap, segera berproduksi Iya. dan juga produksinya sesuai dengan, eee produk yang aman seperti itu. Jadi fokus kami tetap memproduksi produk yang aman. Jadi Mhm. kami mengasistensi mereka kira-kira langkah-langkah apa yang dapat mereka ambil Mhm. agar tetap bisa memproduksi tanpa mengesampingkan efek tanpa mengesampingkan sisi keamanannya. Oke, tetap mengutamakan keamanan juga ya, Pak Muhib ya? Ya, Betul. Kalau ngomongin soal keamanan, kita selalu, ini kan udah tahun baru ya, tapi selalu hangat terkait dengan MBG, Pak ya? MBG, oke, Iya, iya. MBG. MBG itu yang saya dengar infonya akhir-akhir ini masalah susu. Sus Iya, oh, jadi sus ada yang susu ini katanya, tidak cocok untuk anak, terlalu banyak gula segala macam kayak gitu, jadi iya. macam-macam. Nah, bagaimana peran BPOM terkait dengan MBG ini, Pak Rian? Mungkin teman-teman di luar itu berpikir bahwa apakah BPOM itu juga mengecek atau memang di MBG itu ada juga perwakilan dari BPOM atau stakeholder lain gitu? Iya, Pak Surya, jadi kita ini kan di Badan POM, Mhm. kalau untuk di Balai Besar POM di Aceh ini kita masuk dalam Satgas MBG. Oh gitu, Iya, kita oke. masuk di situ, kita kolaborasi dengan pemerintah daerah dan juga Mhm. tim BGN Mhm. dan juga stakeholder lainnya. Kita memastikan kalau di Badan POM tugasnya di MBG itu memastikan pangan itu aman, Oke. yang diberikan kepada adik-adik kita, kepada Mhm. balita, kepada lansia. Mhm. Ya, apa yang sudah kita lakukan, kita sudah memberikan penyuluhan ya, penyuluhan. pelatihan, Mmm. sanitasi higienis, cara produksi pangan olahan yang baik seperti apa. Itu ke semua dapur ya. Ya, Kita diundang di beberapa kegiatan itu kemarin. Kita lihat sih Mhm. semua dapur udah mendapatkan pelatihan itu. Oke. Cuma kan nanti kembali kepada timnya ya. Iya benar, Tim yang di dapur konsistensinya ya. itu konsistensinya Mhm. menjaga keamanan dari bahan yang dipakai harus bagus, Oke. termasuk kebersihan dan macam-macamnya itu harus dilakukan. Mmm. Nah, kalau misalnya ada hal yang nggak sesuai, itu juga kita akan melakukan kegiatan inspeksi turun juga. Mhm. Nanti kalau dulu memang kalau di tempat-tempat lain kan ada keracunan, ada apa ya, Iya. keracunan MBG, itu sampel biasanya masuk ke BPOM. Oke. Nanti akan diuji kurang lebih selama 4 sampai 5 hari hasil udah keluar, seperti itu. Mhm. Itu untuk evaluasi nanti di BGN-nya. Kita supportnya Oh. seperti itu untuk saat ini. Ya. Oke, support di bagian Di bagian pendampingan di awal, pelatihan, pelatihan di awal, dan juga pengecekan kalau ada yang keracunan ya, Pak, ya? ada keracunan, seperti itu. Oke. Artinya sebenarnya dapur-dapur itu sudah dilatih, Pak, ya, oleh BPOM Oh sudah sudah? diinfokan bahwa yang aman itu seperti ini, Iya standarnya seperti betul. ini, standar seperti itu ya? Iya. Tapi balik lagi, karena yang kerja manusia ya, iya. Yang kerja manusia, Mereka sudah dibekali kondisi di pengetahuan. kondisi lapangan ya. lapangan gitu. Bahkan kemarin kan pas dapat info dari kepala BGN di sini kan Mhm. ini ya, dapur tuh beralih fungsi menjadi kayak dapur umum untuk masyarakat terdampak bencana. Oh, iya iya Itu iya. di Tamiang atau di Aceh Timur, Aceh Utara, saya lihat seperti itu. Kami Mhm. juga terlaporkan seperti itu. Ya alhamdulillah. Karena kemarin kan bahan juga sempat ini ya, agak susah kan ya. Bener, Pak. Jadi apa yang ada dimasak, kayaknya cuma berapa minggu atau apa gitu, terus Mhm. selesai lagi, menunggu bahan-bahan lagi, seperti itu. Tapi ini Mmm, untuk ke depan kayaknya sudah mulai aktif lagi saya lihat, seperti itu. iya. Kita harapannya semoga, bencana ini cepat selesai, cepat Mhm, ditanggulangi, dan juga bisa kembali normal, Pak Rian dan betul Pak Muhib betul ya. betul. Nah, kita masuk ke bagian yang biasanya paling ditunggu nih, namanya itu Janet, Ya, jawab netizen. Oh oke, Janet. Jadi di segmen ini kita kumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di kolom komentar, di Mmm, DM, atau obrolan-obrolan yang sering netizen ataupun masyarakat obrolin gitu. ya. Nah, untuk saat ini kita coba merangkum dari Instagramnya BPOM Aceh. Oh iya. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama, dari @chantal_michel09 ini susah nih, Oh, nama akunnya kayaknya agak-agak sulit ya. anak Alfa nih. Gen Z. Alpha, Anak Alfa lagi Alpha nih. sekarang ya. Kalau kita namanya lengkap ya, Iya. kalau ini macam-macam. Heeh heeh. Ini lucu nih,
info lowongan dong Min, impian banget pengen kerja di BPOM Banda Aceh. Biasanya kalau lowongan Oh, seperti apa Varian? oke. BPOM Aceh sangat terbuka dan sangat apa namanya profesional, tidak ada yang ditutupi dalam menerima pegawai. Kita benar-benar sesuai dengan ketentuan yang ada. Oke. Ada beberapa jalur. Yang pertama bisa lewat ASN atau P3K ya. Adik-adik semua ya nanti bisa lewat ASN atau P3K. Nanti biasanya akan diumumkan oleh BKN kalau yang ini. Nanti Oke. BPOM Aceh, Balai Besar POM Aceh akan ada formasi apa, entah kimia, farmasi, teknologi pangan, biologi, hukum, Ya. ya. Terus tata usaha itu bisa ekonomi, akuntansi, itu bisa. Kurang lebih seperti itu. SKM juga boleh. Jadi seperti itu. Biasa sarjana yang sesuai di BPOM seperti itu, kurang Oke. lebih. Infonya bisa didapatkan di Bisa di BKN atau di webnya POM. langsung aja. Nanti Website Badan POM. webnya Badan POM atau enggak nanti kita repost di Instagramnya kita biasanya itu seperti itu. Iya, berarti nanti mi Misal Iya. 09 ini ntar cek aja di websitenya. Satu lagi Pak Rian, lewat Magang Hub sekarang. Lah ini juga Iya. bisa. Oh, Gimana Pak Jadi Muhib? gimana Pak Muhib? saat ini pun Balai Besar POM Banda Aceh menerima 11 anak-anak apa namanya? Anak-anak Program mahasiswa magang gitu. yang Baru lulus ya? baru lulus Hmm. untuk bekerja, mengabdikan diri, mengetahui tentang Badan POM seperti apa. Jadi mereka Oke. direkrut lewat Magang Hub. Magang Hub. Jadi ada 11 saat ini 11. Jadi untuk di tim sertifikasi sendiri ada 3 yang apa namanya? Diberdayakan untuk membantu tim sertifikasi untuk mendampingi masyarakat. Oke. Ini syaratnya harus baru lulus Pak Sri. Iya. Jadi yang Lulus dulu masih ya. fresh graduate gitu kan. Terus nanti tiap 6 bulan ya, Tiap 6 berkala bulan. ya, 6 bulan. Oke. Harapannya setelah 6 bulan tuh punya portofolio pernah Hmm. magang di BPOM. Sehingga ketika daftar di perusahaan atau syukur-syukur kalau pengen usaha sendiri silahkan nanti sudah ada bisa punya pengalaman dia ya. tawar. Dan pengalaman di BPOM 6 bulan itu sangat-sangat bagus ya. Karena Insya Allah. langsung terjun, ngelihat Langsung terjun. kayak gitu. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang kedua nih, Pak Muhib nih. Untuk UMKM yang terdampak bencana, apakah harus izin edar dari awal jika ruang produksinya itu direnovasi atau tidak? Ini dari @VDL Usaha nih ya. Humai. Oh ya. Baik, terima kasih. Untuk izin edar tidak perlu dari awal. Oke. Bahkan kami melakukan pendampingan bagaimana agar si pelaku usaha ini bisa membuat lagi sarana produksinya sesuai dengan standar BPOM. Oke. Yang ada. Jadi tidak mesti dari awal dan tinggal melanjutkan saja dengan SOP yang sebelumnya sudah mereka buat seperti itu. Tinggal merenovasi, tinggal memperbaharui lagi sesuai dengan SOP yang mereka punya sebelumnya, sudah berkonsultasi dengan Balai Besar POM Banda Aceh seperti itu. Oke, artinya tidak harus mulai lagi dari awal, repot-repot lagi dari awal, Iya, benar. dan sangat dimudahkan ya Pak Muhib ya. Betul. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Apakah tahun ini ada diskon pengurusan izin edar Min yang 50% seperti tahun sebelumnya? Dari @Zakia WAPTR. Gimana Pak Rian? Masih ada ya Pak Web ya? Masih ada. Masih ada diskon Masih ya? ada Pak. Jadi diskon untuk pengurusan pendaftaran di Badan POM. Dan untuk produknya biasanya kan ada hasil pengujiannya itu Pak. Pada saat mendaftar butuhkan hasil uji laboratorium. Nah saat ini di bawah varian masih UMKM itu bisa gratis untuk diuji produknya, diuji produknya dan hasilnya itu untuk proses pendaftaran di Badan POM, dan nantinya proses pendaftaran di Badan POM itu bisa dapat potongan 50%. 50%. Gitu, rekan POM. Ini udah Ujinya sangat gratis. dimudahkan Ujinya ini. gratis. Iya. Karena Ujinya uji udah itu kalau gratis. di luar lumayan loh. Iya, setahu saya sampai jutaan Pak ya? Sampai jutaan, iya. Mahal. Iya. Dulu Kita pernah gratiskan. denger di kampus juga bisa ngetes ya Pak ya? Di kampus bisa. Tapi bayarnya mahal. Ini sudah gratis nih rekan BPOM. Iya. Langsung dari Zakia. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang keempat. Mungkin nggak masa IPC PPOB dan sertifikat izin edar di Aceh didispensasi perpanjangan? Mengingat kami tidak ada produksi selama bencana dan BPOM, apakah ada bantuan untuk UMKM yang terdampak bencana? Dari WNDA 3_3. Oke. Ya kalau
bantuan sih Mhm. kita BPOM ini sebenarnya kan, bantuannya itu mempermudah izin itu aja sih. Iya, bukan bantuan Heeh, sosial ya. iya. Iya iya. Itu ke Atau Dinsos. bantu menguji Iya boleh, iya. bantu Iya. menguji, terus Mmm, bantu percepatan izin itu bisa. Tapi kalau bantu berupa alat yang rusak karena yap, banjir atau apa nanti mungkin kita sounding ke ini, ke dinas terkait. Biasanya kita mmm, UMKM atau dinas perdagangan atau tadi ya yang stakeholder lainnya yang terlibat, "Ini ada begini bisa nggak nanti support?" Itu kita bisa sounding-an saja. Tapi oke. kalau hasilnya nanti terserah mereka juga, Iya iya seperti iya iya. itu. Artinya mempermudah izin, Pak, ya? Ya, Nah, kalau misalnya kayak tadi itu apakah didispensasi untuk perpanjangan sertifikat izin edar? Iya. Kalau Jadi, IPC PPOB itu izin penerapan cara cara produksi pangan produksi. olahan yang baik. Jadi mhm, standarisasi ketika dia memproduksi sesuai dengan standar yang ada, seperti itu. Jadi, oke, kami prinsipnya memudahkan, memudahkan mhm pelaku usaha untuk apalagi sudah pernah mendaftar gitu, jadi sudah mhm, tahu, proses-prosesnya seperti alurnya, Pak, ya? apa, alurnya seperti Mhm apa. Kami prinsipnya akan memudahkan untuk segera mengevaluasi seperti itu. Jadi biasanya kami punya SLA gitu ya, mhm maksimum, timeline pemeriksaan itu 14 hari kerja, tapi Mhm, biasanya maksimal 3 hari kerja sudah keluar tuh, oke. sudah keluar. Jadi sangat mungkin cepat, Pak, ya? begitu masuk permohonan langsung kami evaluasi, keluarlah, nanti ditandatangani oleh Pak Rian, Mhm keluarlah IPC PPOB, IPC PPOB-nya. Nah, nanti kan setelah keluar IPC PPOB itu kami ada kewajiban untuk mendatangi pelaku usaha untuk mhm, melihat kesesuaiannya seperti itu. Nah, mungkin untuk yang saat ini dia sedang tidak berproduksi, ini mungkin bisa kami diakhirkan. Jadi kan maksimal dalam waktu 1 tahun bisa kita periksa sarananya, mhm mungkin bisa diakhirkan menjelang 1 tahun gitu di belakangnya, jadi nggak tidak di awal gitu ya. mhm, Jadi baru kami periksa sarananya seperti itu. oke. Berarti sebenarnya sangat sangat dimudahkan, Pak, Iya, berarti ya? kami fleksibel, pokoknya fleksibel tanpa ada tapi tanpa meninggalkan proses keamanannya. Iya, Keamanannya. Walaupun gampang tapi tetap aman, iya gitu Aman, ya? benar. betul. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang terakhir nih. Oke. Kapan BPOM melaksanakan BIMTEK dan pendampingan lagi? Daftarnya kemana nih? Dari @syahrizal. Oke, ini mungkin ini ya pelaku usaha Pelaku atau usaha ya. Iya, newcomer yang mau ini ya, Iya. mau usaha mhm. apa gitu. Nanti di ini ya, kita sampaikan di Instagram kami. Instagram-nya ya? Berarti Heeh, pantau Instagram dipantau aja? terus Iya, ya, betul. dipantau terus, nanti di situ akan ada pelatihan Iya iya. cara produksi pangan yang Pengolahan. baik atau BIMTEK khusus UMKM, percepatan izin, nanti di situ akan kita ini kan. Mungkin nanti entah daring atau luring, nanti silakan dicek, Mhm. nanti segera daftar, gitu. Oke, berarti Syahrizal cek aja di Instagram-nya BPOM Aceh. Nanti Oke. infonya akan di-upload di Instagram-nya. Dan kita mau dengar untuk terakhir nih closing statement-nya dari Pak Rian dan Pak Muhib untuk awal tahun ini. Ini awal tahun, Pak, ya. Betul betul. Apa harapannya untuk BPOM Aceh? Mungkin dari Pak Muhib dulu? Baik, harapannya sih pelaku usaha yang ada di Aceh ini produknya bisa diproduksi sesuai dengan mutu dan keamanan Mhm. dan bisa mengekspor, mengekspor Oke. produknya ke luar negeri. Iya betul. Pokoknya bagi pelaku usaha nih, kawan-kawan pelaku usaha jangan takut datang ke Mhm. Balai POM. Insya Allah kami dampingi dari awal gratis tanpa ada pungutan yang lain. Kalaupun Mhm. ada pungutan itu sesuai dengan PNBP dan langsung bayar melalui bank tanpa melalui kami. Oke. Jadi walaupun datangnya apa namanya tanpa ada jangan sampai datang tuh tanpa apa membawa oleh-oleh seperti itu. Jadi pokoknya kami dampingi Iya. semuanya gratis, ya jangan Gratis. tidak perlu membawa oleh-oleh, memberikan tips kepada kami, Iya, gitu, karena kami Heeh. pun sudah bawa-bawa brownies, Pak, ya? betul. Ya, Oke, terima seperti kasih itu. Pak Muhib. Sekarang Pak Rian nih, Pak. Baik, yang pertama kita berharap ya secara umum semoga, bencana segera selesai dan pemulihannya bisa cepat, termasuk juga yang terdampak entah sarana pangan, sarana obat, terus ya para apotek, toko obat itu kan banyak yang tutup juga, banyak Iya. yang terdampak juga, itu Mmm, kasihan sekali di daerah sana. Ya itu juga jadi perhatian di pusat juga, Mhm. semoga bisa segera pulih semuanya, kita bisa sama-sama bekerja lagi dengan baik, bisa berkolaborasi lagi dengan baik. Iya. Terus kalau Badan POM harapannya ke depan memang kita lebih bermanfaat untuk masyarakat terkait obat dan makanan yang aman, ya kita semakin masyarakat juga boleh
langsung menginformasikan kepada kami apabila ada hal yang nggak sesuai terkait dengan obat dan makanan, itu kami juga sangat terbuka untuk menerima masukan dan saran. Mungkin di awal bulan depan kita ada konflik ya, Iya. itu kita mengambil aspirasi dari stakeholder masyarakat semuanya, nanti perwakilan-perwakilan kita undang, Oke. kita bisa memberikan masukan kepada BPOM itu apa saja, yang Oh. selama setahun ini atau harapan juga ke depan seperti apa. Kami sih berharap kalau khusus kepada UMKM, tadi Pak Muhyi sudah sampaikan, Mhm. tidak usah khawatir terkait dengan izin edar atau pendampingan, kita insya Allah total, kita udah tambah tim, tambah personel juga untuk Mhm. UMKM, harapannya bisa semakin berkembang, semakin maju. Saya yakin di Aceh ini masyarakatnya sangat sangat antusias, semangat untuk berusaha saya lihat. Iya. Warung kopi banyak sekali, usaha-usaha lain banyak. Tadi Pak Muhyi bilang ekspor itu betul-betul Mhm. kita kita niatkan betul-betul ya. Saya Mhm. ke salah satu coffee shop itu, ini coffee shop kenapa hanya ada di Aceh ya? Kenapa nggak ada di Jakarta, Mhm. Surabaya, Medan, Makassar, atau Malaysia, atau mana kayak yang merek terkenal itu. Iya iya. Kita sebenarnya bisa support juga. Apa yang bisa kita support nih Pak? Gitu, seperti itu. Apakah sounding ke Pak Mualim atau ke Iya. pimpinan daerah lainnya itu nggak apa-apa. Kita bisa sowan ke sana, kita bisa sampaikan, oh ternyata coffee shop ABC ini bisa loh sebenarnya sampai ke Mhm. sana dengan dukungan BPOM, Bea Cukai, dan stakeholder yang lain, itu kita bisa soundingkan semuanya. Nah ini masyarakat tidak perlu khawatir, jangan lupa juga cek klik ketika di lapangan. Ini sudah nanti bulan depan udah mau puasa ya. Iya. Cek kemasan, label, izin edar, kedaluarsa itu penting juga. Ya, kemarin sempat ada isu susu formula nih Pak Suil kalau mungkin dengar ya. Iya, bener. Heeh, itu kita sampaikan juga di sini. Kita sudah turun langsung ke lapangan. Oke. Ada belasan sarana kita periksa yang jadi distributornya, dan alhamdulillah di Aceh sudah kita tindak lanjuti dengan baik sehingga adik-adik kita, masyarakat, ibu-ibu tidak perlu khawatir susu yang beredar di wilayah Aceh ini. Saya kira Mhm. begitu dari saya selaku Baik. Kepala Balai Besar POM di Aceh. Nah, terima kasih banyak Pak Muhib, Heeh. Pak Sama-sama. Rian. Kalau dari Makasih. obrolan tadi saya nangkepnya BPOM ini Mhm. nggak cuman aturan, tapi soal kepercayaan, Pak, ya. Betul. Kepercayaan yang bener-bener, bukan sekedar tanggung jawab, tapi bisa hadir di tengah-tengah masyarakat gitu. Iya. Mhm. Semoga obrolan ini bikin kita semua lebih paham, Pak, ya, apalagi saya yang orang awam ya. Ternyata pelindungan kesehatan itu dimulai dari langkah pertama seperti pengawasan, Betul. dan pengecekan segala macam kayak gitu. Dan teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton podcast kita hari ini. Kalau masih ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Aku Sulafata, kita ketemu lagi di Berbisik, berbincang asik bersama BPOM Aceh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Oke.